kita beli tadi. Ini banyak banget. Ntar penasaran kan rasanya? Yuk. Tada! Jadi ini dia makanannya ada di depan aku. Akhirnya aku juga udah duduk, aku bisa nyobain ini semua. Terus juga kalian lihat ini ada omelet tower. Lihat lucu banget kayak, dan banyak banget, lihat tumpukannya tinggi kayak gini. Kalian pasti nggak pernah nemuin kan omelet setinggi ini. Cuman emang ini kayaknya mengganggu kita nggak sih? Ambil. Nih, jadi yang pertama ini ada omelet. Omeletnya tinggi banget. Kalian pasti kalau makan omelet cuma satu kayak gini kan, 6. Ini kalau kalian bisa lihat, bisa nggak sih? Kelihatan nggak? Jadi ini atasnya juga udah dikasih saus dan mayones. Terus yang kedua tadi aku beli apa tadi? Dimsum. Ini juga banyak banget guys. Ini bumbunya tadi aku udah bilang kan aku pakai chili oil, saus sambal, terus sama mayones. Terus tadi waktu kita pesan ini di kantin Bunda Yayu, kantin 17, itu aku dikasih ini es teh 2. Baik banget kan guys, jadi kalian harus banget beli makanan di sini, di ini, dan harus cobain ini. Aku juga mau cobain dulu deh. Tapi guys, aku tadi juga maaf banget, aku sedikit keluar dari topik kita abjad. Sebenarnya enggak sih, sebenarnya kan harusnya tadi aku cuma 2, tapi aku Ulama Indonesia Bapak Kiai Haji Anwar Iskandar, kemudian Wakil Menteri Agama Republik Indonesia dan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Baik, Bapak Ibu rekan-rekan media, kita akan simak bersama keterangan pers yang akan disampaikan oleh Menteri Agama Republik Indonesia berkenaan dengan hasil sidang isbat penetapan awal Ramadan 1447 Hijriah. Kepada Bapak Menteri disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Para pemirsa yang berbahagia, khususnya umat Islam di seluruh Indonesia, serta teman-teman media yang hadir pada kesempatan ini. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, saya akan menyampaikan laporan penyelenggaraan sidang isbat penetapan awal Ramadan 1447 Hijriah tahun 2026 Masehi yang baru saja kita akhiri. Sidang isbat telah selesai dilaksanakan dengan dihadiri oleh Ketua Komisi 8 DPR RI, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia MUI, pejabat eselon 1 dan 2 di Bimas Islam, para pimpinan ormas Islam atau yang mewakili, serta para ahli ilmu falak atau astronomi dari UIN, IAIN. Turut hadir perwakilan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Badan Inovasi Geospasial BIG, Planetarium Jakarta, serta anggota tim Hisab Ru'yah Kementerian Agama. Rangkaian sidang isbat hari ini diawali dengan seminar yang disiarkan secara terbuka melalui kanal media sosial Ditjen Bimas Islam. Dalam seminar tersebut kita telah menyimak paparan tentang prinsip dan metode penentuan awal bulan Qamariah, disertai diskusi panel bersama narasumber yang membahas hisab ru'yah dan ilmu falak dari beragam perspektif. Selanjutnya Kementerian Agama menetapkan awal Ramadan melalui sidang isbat. Dalam sidang isbat ini kami bermusyawarah dengan terbuka para pakar ilmu falak, astronomi, wakil rakyat Majelis Ulama Indonesia, serta perwakilan ormas-ormas Islam di Indonesia. Musyawarah tersebut itu mengacu pada hasil hisab dan ru'yah yang telah dilakukan oleh tim hisab ru'yah Kementerian Agama dan ormas-ormas lain, serta dikonfirmasi oleh petugas yang ditempatkan di setidaknya 96 titik pengamatan di seluruh Indonesia. Dalam menetapkan awal bulan Qamariah, Indonesia menggunakan kriteria visibilitas hilal MABIMS. Ya.
MABIMS itu adalah menteri-menteri agama Asia Tenggara, ya, Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, dan Indonesia tentunya. Yaitu tinggi hilal 3 derajat dan sudut elongasi 64 derajat. Ini standarnya Asia Tenggara. Adapun data posisi hilal berdasarkan hisab pada hari ini di seluruh wilayah Indonesia, yaitu ketinggian berkisar minus 2 derajat 24 menit 42 detik. Berarti itu bukan saja ghairu imkanur ru'yah, tetapi ghairu wujudul hilal. Belum hilal itu berwujud, masih di bawah ufuk. Hingga 0 derajat 58 menit 47 detik. Jadi di seluruh wilayah Kepulauan Indonesia, bahkan Asia Tenggara, bahkan kalau kita melihat tadi diskusinya, ya di seluruh negara-negara Islam pun juga itu belum ada suatu negara Muslim pun yang masuk kategori imkanur ru'yah. Bahkan kebanyakan mereka itu gair wujudul hilal. Wujud hilal belum muncul karena masih di bawah ufuk. Ya. Dan juga kita lihat juga kalender hilal global versi Turki, ya itu juga belum memulai Ramadannya besok. Dan dalam menetapkan awal bulan Qamariyah, Indonesia menggunakan kriteria visibilitas hilal MABIMS tadi, yaitu tinggi sekian, saya sudah sebutkan. Nah sekarang, ya sudut elongasinya juga sangat rendah, ya sangat jauh, masih sangat minim, 0 derajat 56 menit 23 detik, ya. Hingga 1 derajat 53 menit 36 detik. Jadi secara hisab data hilal pada hari ini tidak memenuhi kriteria visibilitas hilal MABIMS. Dengan demikian, berdasarkan hasil hisab serta tidak adanya laporan hilal terlihat, disepakati bahwa 1 Ramadan 1447 Hijriah jatuh pada hari Kamis 19 Februari 2026. Demikianlah hasil sidang isbat yang baru saja kita laksanakan dan sepakati bersama. Tentunya kita semua berharap semoga keputusan ini memungkinkan seluruh umat Islam di Indonesia ini untuk memulai ibadah puasanya secara bersama-sama. Semoga hal ini dapat menjadi simbol kebersamaan umat Islam di Indonesia yang sekaligus mencerminkan persatuan kita sebagai sesama anak bangsa dan menyongsong masa depan yang baik. Dan seandainya ada di antara warga kita umat Islam yang mungkin akan melakukan hal yang berbeda sesuai dengan keyakinannya masing-masing, kami juga menghimbau kepada segenap masyarakat, mari perbedaan itu tidak menyebabkan kita berpisah atau berbeda dalam arti yang negatif, ya kan. Jadikanlah perbedaan itu sebagai satu konfigurasi yang sangat indah. Indonesia sudah berpengalaman berbeda, tapi tetap utuh dalam sebuah persatuan yang sangat indah. Berikutnya saya persilakan kepada Bapak Kiai Haji Muhammad Anwar Iskandar, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, untuk juga menyampaikan beberapa hal penting yang perlu diketahui oleh seluruh masyarakat, serta Bapak Haji Marwanda Sopang MSI sebagai wakil rakyat untuk memberikan pandangan bagaimana sebaiknya kita menjalankan ibadah puasa tahun ini. Dipersilakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan hadirat sekalian, terutama sahabat-sahabat dari para wartawan. Alhamdulillah kita syukuri sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Menteri Agama tadi, bahwa kita baru menyelesaikan sebuah rapat atau sidang isbat atau penetapan tentang satu Ramadan tahun ini,
yang ini akan menjadi pedoman bagi kita sekalian, umat Islam di Indonesia khususnya, untuk kapan kita harus memulai menjalankan rukun Islam yang namanya puasa, sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, bangsa kita ini adalah bangsa yang terdiri dari latar belakang yang berbagai-bagai. Itu adalah sebuah keniscayaan sebagai bangsa yang berbineka tunggal ika, termasuk juga umat Islam. Bahkan di Indonesia ini ada lebih dari 80 ormas-ormas Islam di Indonesia yang perbedaan-perbedaan organisasi ini memungkinkan adanya amaliyah ubudiyah yang berbeda-beda. Tetapi perbedaan itu hanya menyangkut masalah-masalah yang sifatnya itu ijtihadi, yang sifatnya itu teknis. Secara qat'i tidak beda, secara qat'i semua sama. Nah, oleh karena itu, kemungkinan adanya memulai puasa atau mengakhiri puasa berbeda, itu menjadi sebuah keniscayaan yang bisa kita fahami, yang bisa kita maklumi. Tetapi yang paling penting itu keutuhan sebagai umat Islam, itu yang harus senantiasa kita jaga. Oleh karena itu penting untuk saling memahami dan saling menghormati. Bahkan kalau perlu kita sebagai bangsa yang demokratis ini perlu membiasakan diri untuk berbeda. Asal jangan soal prinsipil saja, asal jangan soal akidah saja, asal jangan soal qat'i saja. Ya. Karena dengan demikian maka ini menjadi bagian dari dinamika yang memperkaya khazanah ilmu pengetahuan kita. Perbedaan yang dimanage dengan baik akan menjadi sebuah harmoni yang indah, yang itu juga akan menjadi sesuatu yang penting bagi persatuan Indonesia, dan persatuan Indonesia itu menjadi bagian penting dari terciptanya stabilitas nasional, dan stabilitas nasional itu menjadi sesuatu yang sangat penting bagi memungkinkan kita semuanya, terutama pemerintah dan rakyat, untuk berbuat lebih banyak dan lebih baik bagi masa depan bangsa kita sekalian. Nah, oleh karena itu saya bersama dengan pimpinan Majelis Ulama Indonesia mengajak kepada semuanya saja untuk berusaha sekuat-kuatnya menyempurnakan ibadah kita dalam sebulan ini, sehingga akan melahirkan insan-insan yang sempurna, yang paripurna, yang makin tinggi kualitas iman dan takwanya kepada Allah. Kepada teman-teman yang memang bukan Muslim, dan bagi mereka juga tidak diwajibkan puasa, tentu kami boleh menghimbau untuk bisa kita sama-sama menghormati dan menjaga teman-teman kita yang berpuasa. Dan kepada seluruh umat Islam di Indonesia, tentu kami sangat berharap agar suasana Ramadan ini dilakukan dengan khusyuk dan mampu melahirkan
sebuah jiwa yang bersikap rahmah atau saling menyayangi, bersikap insaniyah atau humanity untuk saling menghormati, karena kata Nabi, orang yang menghormati sesama di dunia ini akan disayangi oleh malaikat yang di langit. Irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Sayangilah manusia sesama ini di atas bumi, niscaya malaikat akan menyayangi. Selanjutnya, tentu kami juga berharap agar kita juga mampu memuasakan, bukan hanya perut saja dipuasakan dari haus dan lapar, tapi juga mampu memuasakan seluruh tubuh kita ini dari hal-hal yang dilarang oleh agama. Mulut mesti dijaga, jangan sampai menyakiti. Berdusta, ngerumpi agama, sehingga kita akan hidup dalam suasana yang damai, yang tentrem, yang aman. Karena kata Al-Quran satu itu adalah nikmat. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Terima kasih. Assalamualaikum. Bukan hanya rutinitas tahunan, tetapi ini melibatkan berbagai kaidah. Saya sebagai Ketua Komisi 8 sudah menyaksikan tadi seminar maupun diskusi melibatkan kaidah keagamaan, kaidah ilmiah. Juga telah didiskusikan dengan baik. Seperti yang disampaikan oleh Menteri Agama, hasilnya tidak memungkinkan melihat hilal karena posisinya masih minus. Oleh karena itu dengan bulat jatuh Ramadan pada hari Kamis. Namun demikian, seperti yang disampaikan oleh Ketua Umum Majelis Ulama tadi, karena diksi untuk menetapkan beribadah ini berbagai cara memandang, masih memungkinkan terjadinya perbedaan. Oleh karena itu, perbedaan ini tidak menjadikan kita tercerai-berai. Mari kita saling menghargai. Tapi di dalam diskusi tadi ada pandangan ke depan Bapak Menteri Agama berupaya untuk mempertemukan cara pandang untuk penetapan 1 Ramadan.
karena beliau tadi menjelaskan kalender global juga yang berpusat di Turki belum melihat kemungkinan hilal di esok hari. Karena itu sebagai Ketua Komisi 8 kami nanti mendukung untuk mempertemukan cara pandang. Mudah-mudahan tugas ini menjadi amal ibadah bagi Kementerian Agama dan Bapak Menteri Agama, dan sekalipun amanah diberikan untuk penetapan, tapi masih melibatkan berbagai pihak, ormas-ormas Islam, para ahli, kemudian Majelis Ulama Indonesia. Dengan demikian kami merasa bangga dengan acara yang dilakukan pada hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi kepastian bagi umat Muslim Indonesia. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya kira tidak perlu saya simpulkan. Mungkin ada yang ingin memberikan pertanyaan, silakan. Tidak ada ya, sudah cukup. Baik, dengan demikian kami ucapkan. Ada satu, Prof. Ada satu. Ya, silakan. Kami berharap dengan sungguh-sungguh kepada seluruh imam-imam masjid di seluruh Indonesia. Kalau bisa kita kuatkan untuk berdoa bagi keselamatan umat Islam dan bangsa Palestina, terutama masyarakat Palestina yang ada di Gaza, dengan apa yang disebut dengan qunut nazilah. Kami berharap kepada seluruh takmir masjid di Indonesia, mungkin bisa melalui DMI atau melalui ormas-ormas NU, Muhammadiyah, Al-Irsyad, Al-Wasliyah, dan lain-lain, Al-Wahdah, untuk menyerukan kepada seluruh imam-imam di dalam Ramadan yang saat bagus mustajab ini, memohon kepada Allah untuk Lebih terbuka pakai mic ya. Tolong dikasih mic-nya. Sebutkan dari media mana, Mas? Baik, terima kasih. Kesempatannya, perkenalkan saya Iqbal dari Kumparan, Bapak-Bapak sekalian. Izin tanya mengenai tadi kan ada upaya, kedepannya ada upaya untuk mempertemukan tanggal. Nah, dalam hal ini apakah sudah ada proyeksi yang sudah ditetapkan sekarang? Apakah metode penentuannya itu akan secara global atau nasional gitu? Karena setahu saya, tolong koreksi bila keliru, Muhammadiyah itu mengacu kepada Alaska, katanya ada hilal sudah muncul di sana gitu. Nah, dalam hal ini metode seperti apa proyeksinya? Lalu kedua, tadi disampaikan ada dinamika dalam diskusi, boleh disebutkan nggak kira-kira Pak, ormas apa saja yang hadir tadi? Iya, saya kira pertama kali selaku Menteri Agama akan menjadi pendengar aktif dulu kepada seluruh orang. Masih yang ada dan kita mendengarkan masih sangat riskan untuk berbeda. Nah, maka itu mungkin metodologi perlu kita perkuat nanti akan datang, karena faktanya
Nah, maka itu mungkin metodologi perlu kita perkuat nanti akan datang. Karena faktanya sekian puluh tahun awal Indonesia merdeka itu selalu kompak ya kan. Apalagi dengan hasil keputusan pemerintah dalam hal ini diwakili oleh Menteri Agama, itu diterima semua pihak karena adanya metodologi yang bersesuaian pada waktu itu. Dan inilah yang kita kembangkan. Mohon doanya kepada teman-teman semuanya bahwa ke depan nanti insya Allah kita optimis untuk penyatuan kesatuan umat ini. Dan seandainya besok ada yang berbeda, seperti yang dikatakan oleh Pak Kiai tadi dengan Pak Ketua Komisi 8 kita, itu sangat arif yang disampaikan oleh beliau. Mari kita terima perbedaan itu sebagai satu kekayaan, jangan menganggapnya sebagai suatu malapetaka. Ini adalah suatu cara pandang yang berbeda yang perlu kita hargai. Dan untuk itu saya kira teman-teman media juga mohon mengikuti perkembangan dan berikan masukan kepada kami juga, karena bagi kami Anda pun juga punya peran yang sangat penting dalam menciptakan suatu kebersamaan di negeri kita yang tercinta ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, oleh plus Bapak dan Ibu, terima kasih. Kita akhiri dan mengucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
juga mempunyai koleksi emas yang ditemukan di Wonogiri Karanganyar. Itu emasnya 27 kilo yang artinya itu di museum nasional. Kita juga mempunyai replikanya di sini dan juga mempunyai koleksi emas pada masa Hindu Buddha. Kita punya ruangan khusus untuk koleksi emas. Jadi museum itu ada 47 pameran yang masing-masing 2 lantai dan isinya itu berbagai macam koleksi. Karena kita mempunyai ada sekitar hampir 60.000 koleksi. Pengunjung ramai sih, pengunjung dari berbagai kalangan, dari TK, SD, SMP, SMA, pengunjung umum dari dalam maupun luar kota, dari Jakarta juga banyak yang berkunjung juga dari berbagai macam provinsi di Indonesia hampir ya. Jadi terutama kabupaten kota, kalau provinsi itu dari Kediri, dan yang sering itu Jakarta, itu yang sering itu. Seiring dengan perkembangan zaman, Museum Ranggawarsita terus melakukan berbagai upaya modernisasi. Upaya ini meliputi digitalisasi koleksi, peningkatan fasilitas, serta pengembangan program-program interaktif yang lebih menarik bagi pengunjung. Museum Ranggawarsita Semarang adalah cermin kekayaan budaya dan sejarah Indonesia yang patut untuk dikunjungi dan dipelajari. Ya, kita dengan adanya sosialisasi dari museum ke sekolah, misalnya ke SMA atau ke kabupaten lain, itu mengajak orang-orang yang masih di daerah yang belum pernah ke museum, kita pameran di sana. Kita membawa koleksi supaya masyarakat di sana itu bisa berkunjung ke museum. Jadi kita publikasinya sampai ke daerah-daerah kabupaten kota. Museum Ranggawarsita Semarang adalah cermin kekayaan budaya dan sejarah Indonesia yang patut untuk dikunjungi dan dipelajari. Dengan beragam koleksi dan program edukatif yang ditawarkannya, museum ini berperan penting dalam upaya pelestarian dan pemahaman sejarah serta budaya Indonesia. Kita ada untuk perawatannya, ada laboratoriumnya, jadi ada perawatan setiap saat, jadi secara cara berjenjang, cara bergantian. Jadi koleksi masing-masing koleksi itu berbeda-beda penanganannya, jadi dari seksi pelestarian itu ada untuk merawat koleksi. Kalau kita di seksi layanan itu yang mempublikasikan tentang koleksi museum. Jadi ada seksi masing-masing, jadi koordinasi pelestarian, menangani, melestarikan, merawat koleksi itu. Kalau kita melayani, mempublikasikan koleksi museum.
Jadi museum itu banyak diminati para anak-anak generasi muda, terutama karena masa depan itu juga ada di generasi muda. Jadi generasi muda itu lebih mencintai museum, itu kita sangat harapkan, karena generasi muda itu sangat sekarang tuh IT ya, IT-nya itu lebih menguasai. Jadi kita berharap anak muda itu dengan tahu museum itu bisa mempublikasikan lewat Twitter, lewat Facebook, lewat apapun, dengan grup-grup yang lain itu. Jadi kita lebih terkenal dengan karena dibantu oleh anak muda yang dengan menguasai IT itu. Jadi museum tidak menutup diri, tapi museum mengajak semua kalangan, terutama generasi muda, lebih tahu museum, mencintai museum, lebih dapat mempublikasikan museum. Gitu. Museum Ranggawarsito tidak hanya menyajikan benda-benda mati, tetapi juga menghidupkan sejarah melalui diorama pemeran interaktif. Pengunjung dapat melihat replika kehidupan sehari-hari masyarakat Jawa Tengah di masa lalu, zaman yang ada di Indonesia. Itu dia pemirsa rangkuman mengenai sejarah Museum Ranggawarsito. Sesaat lagi kami akan kembali menemani Anda dengan berbagai informasi yang menarik dan sayang untuk dilewatkan. Stay tune ya. Tersusun rangkaian hubungan, tanggung jawab dan keterbukaan, bergandeng tangan kita berjalan bersama-sama, kita abdikan dengan hati berinovasi, membangun negeri, membangun negeri. Dengan hati berinovasi, membangun negeri, membangun negeri. Dengan hati, bukti bakti yang tersampaikan menjadi karya dan cahaya, jembatan masa depan kita. Mari bersama kita jaga. Dengan hati berinovasi, membangun negeri, membangun negeri.
perjalanan selanjutnya, kita akan beralih ke Masjid Agung Jawa Tengah. Masjid Agung Jawa Tengah yang berlokasi di Jalan Gajah Raya, Sambirejo, Semarang adalah salah satu masjid terbesar dan termegah di Indonesia. Diresmikan pada tahun 2006, masjid ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat kegiatan keagamaan, sosial, dan pendidikan. Arsitektur Masjid Agung Jawa Tengah menggabungkan gaya tradisional Jawa dan Islam kontemporer. Bagian dalam masjid ini dihiasi dengan kaligrafi Arab dan ornamen-ornamen tradisional Jawa. Pilar-pilar tersebut secara arsitektur mirip dengan Kolosium Athena Romawi. Yang menjadi perbedaannya adalah pilar-pilar tersebut dihiasi dengan kaligrafi yang sangat indah dan melambangkan 25 nabi dan rasul. Di gerbang masjid ini juga terdapat tulisan 2 kalimat syahadat, dan pada bidang datar tersebut tertulis huruf Arab Melayu Sucining Buni Gapuraning Gusti, yang artinya kemauan dan upaya yang tulus membawa ke arah ridha Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kenalkan, nama saya Anang Malafani. Di sini sebagai pemandu wisata. Selain pemandu wisata juga sebagai PLT sebuah pemasaran. Kalau untuk awal berdirinya ya, jadi kalau ditanyakan kita harus tahu dulu peletakan batu pertama, kemudian baru peresmian. Jadi kalau peletakan batu pertama itu tahun 2002. Kemudian setelah itu di masa pembangunan sekitar 4-5 tahunan diresmikan di tahun 2000. Jadi kalau ditanya berdirinya, otomatis mungkin dari titik peresmiannya tahun 2006 diresmikan oleh Pak SBY pada waktu itu. Kemudian pada 14 November 2006, Presiden Republik Indonesia yaitu Susilo Bambang Yudhoyono meresmikan Masjid Agung Jawa Tengah ini, meski peresmiannya baru dilakukan pada hari tersebut. Tapi masjid ini sudah mulai beroperasi jauh sebelum tanggal tersebut, tepatnya sejak 2004. Memang kalau dari segi arsitektur di Masjid Agung Jawa Tengah ini mengambil dari 3 arsitektur ya. Pertama dari Jawa sendiri, karena kita kan di Jawa Tengah. Kemudian yang kedua dari Yunani atau Romawi, dia dari Kolosium di pelataran Plaza Masjid. Yang ketiga Timur Tengah, itu beda dari 6 payungnya, kemudian juga 4 menara dan juga kubahnya. Jadi tiga arsitektur. Jadi ada referensi dari luar negeri, yaitu dari Romawi atau Yunani, dan juga Timur Tengah dari Arab Saudi atau Mekah. Diresmikan pada 14 November 2006, Masjid Agung Jawa Tengah atau MAJT tidak hanya menghadirkan pesona arsitekturnya saja. Di depan masjid itu ada sebuah menara pencakar langit yang menjulang amat tinggi. Dengan tinggi mencapai 99 meter, menara itu diberi nama Menara Asmaul Husna. Di dalam menara itulah terdapat sebuah museum yang mengoleksi benda-benda peninggalan yang menjadi saksi bisu perkembangan Islam di Jawa Tengah. Museum Perkembangan Islam Jawa Tengah berisi koleksi berbagai jenis peninggalan Islam yang tersebar di berbagai daerah di Jawa Tengah. Selain sebagai tempat wisata, keberadaannya juga dimaksudkan untuk menyelamatkan benda-benda peninggalan sejarah yang mulai termakan usia. Karena itu, hadirlah museum ini. Berada di kompleks halaman MAJT, keberadaan museum ini menjadi magnet tersendiri bagi warga yang tinggal di Semarang dan di sekitarnya. Museum
Perkembangan Islam Jawa Tengah diresmikan pada tahun 2007 oleh Gubernur Jateng saat itu, yaitu Haji Mardianto. Melansir dari majt.org.id, Museum Perkembangan Islam Jawa Tengah didirikan untuk menyelamatkan benda-benda peninggalan Islam, seperti artefak, naskah, maupun benda-benda keislaman lainnya. Di dalam museum itu, berbagai benda koleksi ditata secara kronologis sehingga menggambarkan kondisi yang faktual dan menyeluruh. Kronologi itu dibagi ke dalam 5 episode, yaitu fase pertama, momen saat Raden Fatah mendirikan kerajaan Demak sebagai awal masuknya Islam di Jawa Tengah. Lalu fase kedua adalah berdirinya pesantren dan perannya dalam membangun syiar Islam di Jawa Tengah. Lanjut di fase ketiga, mengenai perkembangan Islam di daerah pedalaman yang menghasilkan dialog budaya. Lalu fase keempat adalah dunia pesantren sebagai basis kekuatan melawan kolonialisme. Fase terakhir atau fase kelima adalah partisipasi Islam dalam memajukan peradaban global. Kalau ditanya terkait keunikan atau keistimewaan, pastinya hampir semua yang ada di Masjid Agung Jawa Tengah ya, di sini itu unik dan juga istimewa. Jadi nggak ada hampir semuanya lah itu istimewa dan unik. Contoh bisa dilihat dari satu sisi, misal ketika sudah masuk dari gerbang Masjid Agung Jawa Tengah masuk, itu juga sudah melihat panorama, kemudian keindahan, dan beberapa hal yang unik yang di lain dari Jawa Tengah maupun di Indonesia itu belum ada, ataupun jarang. Kita lihat dari keunikannya, pertama mungkin area parkir yang luas juga termasuk keistimewaan ya. Jadinya luasnya sendiri ini kan kalau pengen saya ceritakan ya, ini kan 10 hektar, 7 hektar itu bangunannya, kemudian yang lain itu adalah lahan buat parkir, kemudian ada hotel, kemudian ada gedung-gedung dan lain-lain, itu banyak. Nah, keunikan yang lain yang pertama mungkin kita lihat itu ya dari segi arsitekturnya, bangunan. Bisa dilihat dari kalau masuk melihat ada Kolasium di depan Masjid Plaza, Kolasium atau bisa dikatakan gerbang alternatif namanya. Kemudian ada 6 payung raksasa, ini yang mirip di Madinah, tapi ini lebih besar dari di Madinah artinya. Kemudian juga ada bangunan di masjidnya yang menghadap juga dari Timur Tengah. Dan juga ada menara inti di bagian pojok ya, depan masjid itu yang namanya Menara Al-Husna. Tingginya 99 meter, bisa kita naik ke atas sampai ke lantai 19 untuk melihat pemandangan yang ada di sekitar Masjid Agung Jawa Tengah. Jadi artinya kalau kita udah masuk ke Agung Jawa Tengah semuanya istimewa, termasuk hal-hal yang di sini tuh hampir semuanya itu raksasa. Di sini ada Al-Quran raksasa, beduk juga ada beduk raksasa, kemudian ada payung juga raksasa, menara juga ada menara raksasa. Hanya beberapa koleksi di sini di Masjid Agung Jawa Tengah itu raksasa dengan berbagai keistimewaan ataupun fasilitas yang kita lihat. Masjid Agung Jawa Tengah itu emang dulunya itu ada bantuan dari pemerintah. Ya di tempat ya, atau dari bagian pemerintah lah, itu ada dari segi pembangunan dari awal. Kemudian selama sekitar 10 tahunan, hampir 10 tahunan, dari 2006 kita sebutkan, kemudian 2013 Masjid Agung Jawa Tengah ini sudah bisa mengelola tanpa bantuan dari pemerintah. Pas kalau payung dibuka di hari-hari tertentu. Jadi payung dibuka itu ketika hari Jumat, sebelum Jumatan biasanya dibuka sampai mungkin menjelang asar atau habis asar ditutup. Itu kalau tiap minggu. Tapi kalau ada event tertentu, event besar yang lingkupnya mungkin seperti PHBI, peringatan Hari Besar Islam, itu biasanya dibuka terus. Seperti Idul Adha, Idul Fitri dan lain-lain. Masuk Ramadan ketika ada event pasti dibuka payungnya. Makanya ketika ada waktu Ramadan, monggo kalau ada
jamaah ataupun masyarakat ingin merasakan rasanya sholat di Madinah atau di Mekah itu bisa ditangani di Jawa Tengah, karena di sini disediakan imam-imam tertentu, imam khusus ya, dan hafid juga one day one juz. Jadi setiap hari satu juz di waktu setiap malam Ramadan ya. Ramadan setiap harinya itu one day one juz, sehingga suasananya pun seperti disamakan seperti di Mekah ataupun di Madinah. Itu di Masjid Agung Jawa Tengah. Museum Rangga Warsita dan Masjid Agung Jawa Tengah adalah dua destinasi yang menawarkan pengalaman yang kaya dan beragam bagi pengunjung. Museum Rangga Warsita dan Masjid Agung Jawa Tengah adalah dua destinasi yang menawarkan pengalaman yang kaya dan beragam bagi pengunjung. Museum Rangga Warsita memberikan pelajaran yang berharga tentang sejarah dan budaya Jawa Tengah. Sementara Masjid Agung Jawa Tengah menawarkan kedamaian spiritual dan keindahan arsitektur. Mengunjungi kedua tempat ini tidak hanya memperkaya pengetahuan, tetapi juga memperdalam rasa cinta dan kebanggaan terhadap warisan budaya dan agama di Jawa Tengah. Nah, itu dia beberapa informasi yang dapat kami rangkum untuk Anda. Apakah pemirsa tertarik untuk mengunjungi Museum Rangga Warsita dan Masjid Agung Jawa Tengah? Atau justru udah pernah? Pemirsa, terima kasih telah menyaksikan program ini dari awal hingga akhir. Terima kasih, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di episode berikutnya. Halo pemirsa OSM TV, ketemu lagi bersama saya Pandu Chandra yang akan menemani Anda selama 1 jam ke depan tentunya di Opsi, obrolan seputar program studi.
Nah, kali ini spesial banget. Biasanya Pandu ada di perpustakaan, terus di yang lab yang ada alat-alat kimianya gitu kan. Nah, sekarang beda nih. Ini Pandu lagi di sidang gitu ya, menghadap ke majelis gitu. Nah, ini pasti udah tahu dong ya. Ini khas banget dari prodi apa? Nah, ini adalah prodi salah satu lab yang ada di program studi S1 Ilmu Hukum Universitas Semarang. Dan luar biasa sekali kali ini Pandu ditemani dengan narasumber yang begitu, wah ini luar biasa, janjinya udah 3 bulan yang lalu. Ini baru ketemu jadwalnya sekarang. Ini ada Kaprodi S1 Ilmu Hukum Universitas Semarang, Dr. Ani Triwati SHMH. Halo, selamat datang Ibu tentunya di kursi panas ini. Terima kasih, kursi panas ya ini ya. Oke, baik. Dan tentunya Bu Ani ini akan berbagi cerita dan juga menjawab isu-isu yang ada di masyarakat seputar hukum, tentunya hanya di obrolan seputar program studi. Yes, dan kali ini sebenarnya kita lagi di mana sih Bu? Tempat yang biasa dipakai mahasiswa buat apa sih? Oh, gini Mas Pandu, tadi sudah statementnya kok di depan majelis yang mau disidang gitu. Jadi ini salah satu ruang sidang peradilan semu untuk mata kuliah litigasi. Jadi ada salah satu mata kuliah yang nanti mahasiswa mempraktekkan ya, sidang di pengadilan itu bagaimana untuk kasus pidana, kasus perdata, kemudian kasus di peradilan tata usaha negara dan permohonan di MK gitu. Jadi ini memang kategori baru dan alhamdulillah ya nyaman ruangannya. Iya, dari tadi nih udah deg-degan baru masuk pintu, jegrek gitu. Waduh, udah siap nih. Apakah saya akan diputuskan hari ini? Oh gitu, pakai toga ya saya ya. Sebenarnya Pandu kepo sih, kira-kira rasanya kalau di depan sini tuh apa gitu. Oke, nah tapi anyway, ini banyak sekali kabarnya update dari Fakultas Hukum. Ada apa sih Bu? Boleh dong dikasih sedikit info nih buat mungkin masyarakat yang ada di rumah atau pemirsa di rumah nih yang sempat belum tahu nih update-nya Fakultas Hukum ada apa sih gitu. Oke. Jadi ini yang pertama dulu ya kaitannya dengan akreditasi kita. Jadi akreditasi kita ini baru saja diperpanjang. Akreditasi kita A nanti sampai di bulan Maret 2029. Akreditasi. Nah ini kita konversi, insya Allah mohon doanya dikonversi ke unggul, insya Allah ya. Semoga. Jadi ini yang pertama. Kemudian yang kedua kaitannya dengan MBKM. Jadi program pemerintah mengenai MBKM kita sudah lumayan nih mahasiswa yang mengikuti MBKM. MBKM yang kita ikuti tidak hanya dari pemerintah, tapi Universitas Semarang sendiri mengadakan MBKM secara mandiri. Artinya begini, bisa pertukaran mahasiswa antar program studi itu bisa dilakukan. Ya ini yang terbaru. Jadi kemudian untuk visi kita. Nah, visi kita ini berkaitan dengan kompetensi supaya kita unggul menjadi corporate law. Nah, bagaimana unggul menjadi corporate law ini nanti melalui pendidikan, pengabdian dan penelitian Tridharma Perguruan Tinggi. Wah banyak sekali ya yang update ini mungkin buat pemirsa yang ada di rumah. Fakultas Hukum tadi udah dijelaskan akan dikonversi dari akreditasi A yang sebelumnya ya. Berarti menjadi unggul karena sekarang setahu Pandu kayaknya unggul sangat baik sekali. Terus, ya gitu ya pokoknya dan seterusnya pokoknya. Nah obrolan kita hari ini nggak cuma menyoal tentang Fakultas Hukum aja atau dalam hal ini Prodi S1 Ilmu Hukum Universitas Semarang karena pasalnya banyak sekali kejadian atau fenomena yang ada di masyarakat yang nanti kita akan tanyakan juga kepada Bu Ani tentunya ya. Kayaknya jangan tegang Bu, kita santai aja di siang hari ini gitu. Baik, dan tentunya di kesempatan kali ini juga nanti kita akan ngobrol seputar isu-isu yang ada di masyarakat seperti apa. So jangan kemana-mana, tetap bersama kami tentunya masih di opsi obrolan seputar program studi.
Oke, pemirsa WSM TV, masih kembali lagi bersama saya Pandu Chandra, tentunya akan menemani Anda selama 1 jam ke depan nih, tentunya di opsi obrolan seputar program studi. Dan masih bersama Bu Ani nih, di kesempatan kali ini kita akan sedikit ulas dan tanya-tanya nih, seputar isu yang lagi santer ada di masyarakat. Nah, Bu Ani, mungkin buat masyarakat sekarang lagi ngikuti banyak kasus yang menyangkut dengan hukum gitu ya. Dan tentunya nggak asing dan bukan jadi rahasia lagi gitu kalau banyak sekali beberapa terakhir ini Pandu ngikutin kejadian fenomena-fenomena yang melibatkan anak gitu di dalamnya. Nah, sebenarnya apakah dengan adanya kenaikan ini itu juga didasari oleh sesuatu mungkin atau bagaimana Bu dari kacamata seorang akademisi melihat hal ini? Oke. Jadi gini Mas Pandu, kalau kita lihat akhir-akhir ini kan ada anak yang menjadi pelaku ya, pelaku kejahatan atau pelaku tindak pidana. Ada juga yang jadi korban, jadi korban tindak pidana. Kemudian satu lagi ada yang menjadi saksi dari satu tindak pidana. Jadi kalau kita mengatakan anak yang berhadapan dengan hukum, sering ya kita dengar ya, anak yang berhadapan dengan hukum itu sebetulnya meliputi 3. Anak yang berkonflik dengan hukum itu anak yang diduga melakukan tindak pidana. Kenapa diduga? Karena kita menggunakan asas praduga tak bersalah. Ya. Kemudian anak sebagai korban tindak pidana. Jadi anak ini menjadi korban tindak pidana. Ya. Kemudian yang terakhir anak saksi. Jadi dia menyaksikan terjadinya suatu tindak pidana. Nah, perlu saya tekankan di sini yang disebut anak, itu belum berusia sampai 18 tahun. Tapi ya, untuk anak yang berkonflik dengan hukum atau anak yang diduga melakukan tindak pidana, itu kalau umurnya sudah mencapai 12 tahun tetapi belum mencapai 18 tahun. Jadi antara 12 sampai 18 tahun. Nah, kemudian kalau anak korban dan anak saksi itu umurnya belum mencapai 18 tahun. Itu. Jadi kita jangan rancu dengan mungkin banyak media ya mengatakan anak yang berhadapan dengan hukum itu sama seperti anak yang melakukan tindak pidana, padahal tidak. Jadi anak yang berhadapan dengan hukum itu ada 3 tadi yang sudah saya sebutkan. Nah, kalau anak yang sebagai pelaku tindak pidana itu dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak disebut anak yang berkonflik dengan hukum. Oke, baik. Berarti bisa ditarik kesimpulan banyak juga ya media-media yang kadang salah memberitakan ini ya. Oke, baik. Nah, beberapa waktu lalu sempat viral dan ongoing gitu, kasus yang terjadi di Kalimantan kayaknya. Kalimantan terkait dengan salah seorang pemuda yang membunuh satu keluarga, bapak, ibu, dan 3 anaknya. Dan menurut data yang Pandu miliki itu usianya itu 24 hari lagi 18 tahun. Nah gitu. Tapi akhirnya kan banyak sekali komentar netizen, baik itu di platform media sosial, terus di pemberitaan gitu, banyak menyebut kurang setuju dengan hukuman yang diberikan gitu. Seperti apa seorang akademisi melihat hal ini? Oke, kalau tidak salah yang inisial C ya. Inisial C. Jadi dari media yang sependek pengetahuan saya yang saya baca ya. Jadi si J ini kalau tidak salah tidak disetujui hubungan percintaannya kalau tidak salah ya. Itu dasarnya. Nah, kemudian melakukan pembunuhan terhadap satu keluarga, termasuk pacar dari si J ini. Jadi pacarnya dibunuh, adiknya si pacar, kemudian orang tua kalau tidak salah seperti itu. Nah, tadi dikatakan pada saat melakukan pembunuhan kurang berapa hari? Masih berusia 17 tahun, kurang 24 atau berapa gitu, saya lupa pastinya. Jadi tadi sudah saya katakan kalau anak yang diduga melakukan tindak pidana, itu anak yang berkonflik dengan hukum itu sudah mencapai 12 tahun dan belum sampai 18 tahun, berarti masih kategori anak, ya kan? Nah, untuk kategori anak ini kalau dilihat misalnya pembunuhan satu keluarga ini, ya, kalau kita mengacu di 340 misalnya 340 KUHP ancaman pidananya ya, kalau anak tidak boleh dijatuhi pidana mati atau seumur hidup tidak boleh. Jadi anak itu
maksimal itu bisa dijatuhi hukuman, kalau ancaman pidananya mati atau seumur hidup, boleh dijatuhi hukumannya paling lama 10 tahun. 10. Kenapa? Karena anak masih panjang masa depannya. Oke. Pun anak cara berpikirnya belum mendalam. Sehingga kita di Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak itu kita harus melihat aspek anak, masa depan anak, tumbuh kembang anak, ya. Jadi kita melihat, oh anak ini masih bisa diperbaiki, gitu. Jadi untuk pidana mati, misalnya kalau pembunuhan berencana pun dilakukan sampai segitunya, ya kalau tidak salah ada pemerkosaan juga enggak, kalau nggak salah. Nah itu tidak bisa dijatuhi pidana mati karena pada saat terjadinya dia masih umurnya anak, ya maksimal 10 tahun, ya. 10 tahun. Anak tidak bisa dijatuhi pidana mati atau seumur hidup. Oke, berarti proses peradilan itu akan diputuskan hukumannya ketika usia anak itu melakukan, berarti. Kasusnya kayak ini kan mendekati tipis-tipis nih gitu. Jadi ini ada tempus delicti, ada locus delicti. Tempus delicti itu terjadinya tindak pidana. Nah, pada saat terjadinya tindak pidana itu si anak umur berapa? Nah, pada saat dia terjadinya tindak pidana dia berumur belum ada 18 tahun, berarti masuk di sistem peradilan pidana anak. Nah, ada aturan juga kalau misalnya dia melakukan tindak pidana tadi kurang 6 bulan atau berapa ya? Ya, itu pada saat proses peradilan dilakukan umurnya lebih dari 18 tahun, tapi kurang dari 21 tahun itu masih masuk dalam sistem peradilan pidana anak. Ya. Kenapa dikatakan sistem peradilan pidana anak? Kan dengan keistimewaannya khusus untuk anak. Dari penyidiknya penyidik anak, institusi kepolisian, kemudian JPU-nya anak, hakimnya pun hakim anak. Istimewa sekali karena untuk masa depan si anak juga tidak ada rasa takut, rasa khawatir, rasa minder. Pun untuk aparat yang memeriksa anak tidak menggunakan atribut, Jadi dilakukan dengan suasana kekeluargaan. Gitu Mas Pandu. Tidak merasa tertekan gitu ya. Jadi bisa menceritakan tanpa rasa tertekan. Jadi aparat yang menangani dari penyidik sampai hakim itu tidak menggunakan atribut. Oke. Baru tahu ya Mas Pandu? Ini baru tahu. Karena kadang kan kita kalau ngikutin isu yang ada di masyarakat tuh kan taunya ya udah secara utuh seperti ini. Tapi kadang-kadang kan kita nggak dibekali pengetahuan tentang sebenarnya itu kategorinya seperti ini dan seperti ini. Dan mungkin buat masyarakat atau pemirsa sendiri yang kemarin sempat mempertanyakan kenapa kok dijatuhin hukuman cuma sekian. Tadi udah dijawab ya bahwa nggak bisa dijatuhi hukuman mati. Nah terus lantas gimana Bu? Maksudnya kalau misalnya ini kan ada hukum yang menaungi negeri ini gitu, tapi di masyarakat sendiri berkebalikan, kayak ada rasa sosial satu sama lain, kayak merasa wah ini nggak bisa deh kalau segini doang gitu. Jadi gini Mas Pandu, ini saya tambah lagi ya tadi ya. Pemeriksaan anak pun nanti di persidangan juga tertutup. Tidak bisa diliput media seperti kasus yang lain ya, kasus orang dewasa yang lain itu nggak bisa diliput. Kemudian juga identitas anak juga dirahasiakan. Gitu. Nah, kalau tadi pertanyaan Mas Pandu berkaitan dengan ini reaksi masyarakat gimana, intinya begitu kan. Nah, jadi masyarakat kita itu kita juga harus dalam tanda kutip memberikan pendidikan hukum di masyarakat kita. Nah, meskipun Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ini disahkannya 2012 ya, berlakunya 2014. Tapi kami menyadari banyak sekali masyarakat kita itu belum tahu, bukannya belum paham, malah belum tahu berkaitan dengan sistem peradilan pidana anak. Bagaimana kalau anak melakukan tindak pidana, melindunginya bagaimana, kemudian yang dikemukakan itu lebih kepada berita-berita dari media, termasuk media juga harus memberikan pendidikan pada masyarakat. Untuk memberitakannya pun juga harus disaring gitu Mas Pandu, ya, tidak provokatif. Juga dikaitkan juga, mungkin nanti Mas Pandu kalau memberikan pemberitaan juga, berkaitan dengan pasal sekian, ini loh tidak boleh dipidana mati, misalnya begitu. Jadi sedikit dari sedikit itu peran media.
sangat penting untuk pengetahuan masyarakat di bidang hukum. Meskipun kami dari perguruan tinggi itu ada penelitian, ada pengabdian. Nah, pada waktu pengabdian itu penyuluhan dengan masyarakat. Nah, penyuluhan itu saya beberapa kali saya membahas masalah sistem peradilan pidana anak ini. Baik. Termasuk bantuan hukumnya, prosesnya bagaimana. Nah, itu insya Allah kami tetap rutin. Karena masyarakat kita juga masih kurang paham. Termasuk ke SMA Mas Pandu. Antusias anak-anak SMA itu saya jelaskan kaitannya dengan anak yang berhadapan dengan hukum, wah lumayan. Karena umur mereka itu kan 17, 16, kelas 3, 17 ya. Kadang, Bu, berarti kita masih anak. Iya, berarti kalau melakukan tindak pidana nanti bisa lumayan ringan. Lah jangan dilakukan tapi meskipun ringan jangan dilakukan, kan begitu. Berarti masih ada anggapan-anggapan secara tertentu. Tapi menarik. Kalau tadi Bu Ani sampaikan bahwa ada perbedaan antara cara mengadili orang dewasa dan juga anak. Selain keistimewaan tadi yang diberikan, kayak misalnya nggak pakai atribut, terus suasana yang lebih tertutup dan lain sebagainya. Ada nggak Bu? Maksudnya ciri khas lain nih yang perlu dinut masyarakat kira-kira kalau menghadapi atau ada menemukan kasus anak berhadapan dengan hukum? Kalau tadi kalau menemukan anak yang berhadapan dengan hukum, ada 3 tadi ya, Mas Pandu ya. Kalau kaitannya dengan anak korban, ya itu sudah ada tersendiri. Pemerintah kita itu sudah ada planning tersendiri, sudah ada aturan-aturan tersendiri bagaimana menangani. Termasuk mungkin Mas Pandu dulu tahu kasus yang ibu yang menggorok anaknya itu. Nah, itu juga sudah ditangani dengan baik. Ya. Jadi untuk anak korban, anak saksi pun dilindungi. Termasuk misalnya kalau si anak korban ini dia khawatir tidak mau bertemu dengan pelaku, itu nanti bisa dikeluarkan dulu, gitu, pemeriksaannya. Jadi tidak dipertemukan. Gitu. Jadi kemudian untuk si anak ini tadi ada kekhususan lagi. Jadi misalnya ancaman pidana itu maksimal 5 tahun, tapi untuk anak tidak boleh dijatuhkan maksimal, harus setengahnya. Tadi yang pidana mati tidak boleh, seumur hidup tidak boleh, paling lama bolehnya 10 tahun. Nah, kalau ancaman pidana penjara itu boleh dijatuhkannya oleh hakim maksimal setengah dari ancaman pidana di pasal yang berkaitan. Gitu. Berarti kalau 10 tahun jadinya 5 tahun. Ya, jadi kalau misalnya lagi-lagi masyarakat kita memang kita harus pendekatan. Tapi saya yakin tidak semua masyarakat kita tidak paham. Ya, banyak masyarakat kita yang paham gimana anak itu masa depannya masih panjang. Dan anak yang melakukan tindak pidana ini ya, Mas Pandu, belum tentu dia itu paham kalau dia melakukan tindak pidana. Ada beberapa yang diajak oleh orang dewasa gitu. Jadi dia nggak tahu, dia diminta bawakan motor ini misalnya, kalau yang umur 17 misalnya, bawa motor kan sudah kuat ya. Ternyata motor itu motor curian, Mas Pandu. Nah, dia nggak tahu. Hanya disuruh sama orang dewasa gitu. Nah, itu yang anak kadang juga nggak tahu gitu. Nah, kemudian penyelesaiannya, ada penyelesaian yang istimewa lagi. Jadi dalam sistem peradilan pidana anak kita itu ada yang namanya keadilan restoratif. Ada yang namanya diversi. Jadi keadilan restoratif itu kalau ada kasus anak, itu penyelesaiannya mempertemukan antara korban, pelaku, keluarga korban, keluarga pelaku, ya, kemudian masyarakat terkait dan aparat. Untuk apa? Untuk menyelesaikan. Ya, menyelesaikannya caranya bagaimana? Apakah dengan minta maaf, kesepakatan, ganti kerugian, melihat kondisi anak juga. Gitu. Jadi diselesaikannya secara musyawarah. Ya. Adil bagi anak pelaku tadi, adil juga bagi anak korban. Ya. Kemudian yang satunya lagi diversi. Diversi itu begini, Mas Pandu, menyelesaikan perkara anak, ya, perkara pidana anak itu di luar proses peradilan.
Jadi tidak di dalam proses peradilan, di luar proses peradilan. Tapi yang di versi ini ada syaratnya. Di versi itu menyelesaikan di luar proses peradilan itu kalau ancaman pidananya di bawah 7 tahun. Misalnya pencurian 362 itu ancaman paling lamanya 5 tahun, itu bisa didiversi. Ya, diselesaikan di luar peradilan. Nah, tapi kalau diselesaikan di luar peradilan, si korban tidak mau, ya nggak bisa, Mas Pandu. Tetap harus ada persetujuan dari keluarga. Gitu. Baik, nice. Mumet nggak? Enggak, ini masih belum umum ini. Baik pemirsa OSM TV, dan tadi udah kita ulik sedikit ya. Ternyata kasus pada anak yang berhadapan dengan hukum ini banyak sekali ketentuan-ketentuan yang diatur di dalamnya, termasuk tadi keistimewaan yang ada di dalamnya juga. Nah, nanti baru akan ulik lebih dalam. Ini masih barengan Bu Ani tentang soal peradilan anak ya Bu ya. Baik. Dan bagi pemirsa OSM TV, jangan kemana-mana, tetap bersama kami tentunya di Opsi, obrolan seputar program studi. Hope for an opportunity. Hope for a change. Having the right to dream creates a space of equality for the younger generations who were born with limitations. Every person has a dream, but not all can foster baptism. The genuine desire that springs from the depth of the heart, with the hope to wander far, to achieve the ever-growing dreams and enthusiasm. This journey cannot stop at all, since here the future of the country, the motivation in reaching a dream is no longer a worry, but rather something worth fighting for. To gather the willpower in building the nation, striving with great impulses, with a variety of arrows that fly fast. There will always be a goal that deserves tenacity. To understand the enduring struggle, to sincerely wish success for those we love, in having appreciation, in providing a vessel for those who excel. Slow, but surely, the freedom to pursue education should be given wholeheartedly. Indonesia is a nation with millions of young people eager for knowledge, passionate about accelerating, working for the country, and inspiring as well. Never hesitate to nurture your dreams and to be visionary. To the younger generations, we entrust our future. So, erase the differences, and together, we collaborate in raising the standard of our education. This is a long journey worth appreciating in terms of opening up possibilities, for giving a purpose to live.
Masih bersama saya Pandu Chandra tentunya mendampingi Anda di opsi obrolan seputar program studi. Dan masih bersama Bu Ani nih, ngebahas tentang kasus anak yang berhadapan dengan hukum. Tadi udah dijelaskan dengan begitu detail, ternyata banyak sekali kategori-kategori dan juga bisa dibilang indikator-indikator dalam penanganan kasus mengenai anak yang berhadapan dengan hukum. Nah, kali ini pemirsa, Pandu pengen bertanya terkait dengan proses pendampingan. Apakah juga berbeda, Bu, dengan pendampingan kasus yang dilakukan oleh orang dewasa? Oke, jadi ya memang tadi keistimewaan itu keistimewaan dalam tanda kutip ya. Karena anak itu masa depan masih panjang. Kalau kita tarik ke atas lagi, anak kan masa depan bangsa, ya kan? Anak yang melakukan tindak pidana belum tentu dia akan jahat terus, ya Pak. Makanya harus dibina. Nah, ini kalau bagaimana dengan pendampingan anak yang melakukan tindak pidana ya, anak yang lebih yang berkonflik, karena yang tertariknya lebih yang berkonflik itu kan. Nah, gitu. Jadi gini, Mas Pandu, begitu dari awal ini sudah ada yang namanya PK. PK itu pembimbing kemasyarakatan. Tugasnya mendampingi anak, mengawasi anak, melakukan penelitian, ya, melakukan penelitian ini di di lingkungan anak, di rumah anak. Jadi tahu kenapa anak ini melakukan tindak pidana. Gitu. Jadi melakukan penelitian, pendampingan, pembinaan, pengawasan ini oleh PK. Dari awal kasusnya sampai kasus itu diputus hingga selesai. Didampingi terus, termasuk di persidangan, termasuk pada saat diversi. Jadi saya kembali ke diversi tadi ya. Diversi itu kalau ada kesepakatan, Mas Pandu. Jadi misalnya ada ganti kerugian, kemudian ada pernyataan kalau anak nggak melakukan tindak pidana lagi, didampingi orang tua juga. Orang tua juga berjanji membina anak ya di sini. Nah itu nanti dimintakan penetapan di pengadilan. Jadi kesepakatannya nanti dimintakan penetapan. Nah, bagaimana Bu kalau ternyata kok kesepakatannya ini tidak dilaksanakan? Tidak dilaksanakan, ganti kerugian tidak diberikan misalnya. Nah, ini si anak nanti kembali masuk dalam proses peradilan. Jadi tidak terus selesai gitu, tidak Mas Pandu. Jadi kesepakatan diversi itu tetap diawasi oleh aparat, termasuk oleh PK. Yang mendampingi anak. Nah, kalau memang diversi itu berjalan, ya berarti sudah ya. Tapi kalau tidak dilaksanakan, perkara anak itu kembali disidangkan. Ya, disidangkan. Jadi misalnya gini, diversi itu pengalihan dari proses peradilan. Kalau di tingkat penyidikan tidak bisa dilakukan diversi, ya nanti di tingkat penuntutan dilakukan diversi. Ternyata kalau tidak bisa lagi, nanti di tingkat pengadilan pun bisa dilakukan diversi. Itu. Jadi untuk musyawarah diversi ini ya memang tidak bisa salah satu pihak, semua pihak yang harus turut bersepakat gitu ya. Jadi kemudian untuk tadi saya bilang pembimbing kemasyarakatan ya, saya singkat PK ya. PK ini melakukan penelitian si anak ini kenapa dia melakukan tindak pidana. Lingkungannya bagaimana. Nah, hasil penelitian dari PK ini nanti jadi pertimbangan hakim juga, Mas Pandu. Ya, jadi pertimbangan, termasuk dari penyidikan juga itu jadi pertimbangan diversi juga. Oh, kenapa sih anak ini melakukan tindak pidana? Ya. Nah, jadi kenapa anak begitu istimewa? Tadi saya katakan karena masa depan bangsa itu di tangan generasi muda. Saya katakan orang yang atau anak yang melakukan kesalahan belum tentu dia melakukan kesalahan lagi. Ya. Contoh Mas Pandu, saya penelitian sendiri ya. Melakukan pencurian. Mencurinya itu ya kadang roti, tapi ada juga yang gas. Nah, ada salah satu toko. Ini gasnya sering hilang. Gas melon itu ya, sering hilang. Nah, padahal dia juga ya sudahlah, kalau sekali ini saya kecurian lagi akan saya laporkan polisi. Ya sudah janji gitu. Ternyata memang
dicuri dan yang mencuri ini yang melakukan anak. Oke. Dia tadinya nggak tega, tapi dia sudah bilang sudah tak laporkan gitu ya, dilaporkan akhirnya. Ya, tapi alhamdulillah bisa didiversi, ya, bisa ya, karena kita kan harus pemahaman juga, ya, anak ini melakukannya untuk apa, karena apa, latar belakangnya orang tuanya bagaimana, ya. Jadi kita Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ini sangat-sangat bagus, cuma nanti fasilitas sarana prasarana, Mas Pandu. Artinya begini, misalnya penyidik yang melakukan penyidikan terhadap anak itu penyidik anak, yang dia memang sudah dilatih gitu, konsen ya, mengetahui masalah anak, memahami masalah anak. Nah itu penyidik anak. Nah itu SDM kita yang masih sedikit. Sampai dengan hakim anak. Hakim anak pun itu bisa di satu PN itu bisa 1 atau 2. Tapi bisa nggak meriksa? Berarti yang meriksa perkara anak sedikit. Itu bisa digantikan hakim yang memeriksa perkara dewasa, tapi dia bisa memeriksa perkara anak dengan SK. Gitu. Cuma SDM-nya memang masih kurang. Nanti sekali-kali Mas Pandu ini jalan-jalan ke LPKA Anak Kutoarjo. Itu di situ banyak anak-anak yang dijatuhi pidana, ya, pidana perampasan kemerdekaan ya. Namanya LPKA, Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Kita nyebutnya bukan LP ya, tapi Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Oke, baik. Oke, mungkin kalau Pandu nanti jadi pertimbangan juga kalau hakimnya juga masih sedikit, Pandu akan kuliah lagi. Nah, Fakultas Hukum ya. Tapi jangan tanya kemana-mana saya gimana ya. Oke, baik. Nah, ini kan kalau tadi ada pendampingan. Nah, lalu sampailah di putusan. Emang ada bedanya juga, Bu, terkait putusan anak selain tadi ya, tidak boleh diputuskan untuk dijatuhi hukuman lebih dari 10 tahun, terus tadi ditambah hanya boleh maksimal kayaknya setengahnya. Nah, ada lagi nggak? Jadi tadi kan kaitannya dengan kalau pembunuhan ya, pembunuhan berencana gitu. Nah, kalau mengenai putusan ini kita itu mengenal sistem double track system. Jadi kita ada pidana, kita ada tindakan. Jadi pidana sendiri artinya hukuman. Artinya kalau saya mengutip itu artinya nestapa. Jadi siapa yang melakukan tindak pidana akan dijatuhi pidana. Nah, tindak pidana itu kan perbuatan yang melawan hukum. Siapa yang melakukan perbuatan melawan hukum, lah itu nanti akan dijatuhi pidana. Nah, pidana itu suatu nestapa. Nah, kita untuk yang anak ini ada penjatuhan pidana, ada tindakan. Kalau pidana itu dalam tanda kutip retributif atau pembalasan, tapi untuk anak tidak terlalu keras. Artinya apa? Contoh, pidana yang dijatuhkan untuk anak yang pertama kali itu peringatan. Kalau peringatan mungkin Mas Pandu nggak menduga kalau itu pidana ya. Taunya pidana itu penjara gitu ya. Nah, taunya kan gitu kan. Nah, padahal untuk anak pidana itu peringatan itu juga merupakan penjatuhan pidana. Yang pertama peringatan, pidana yang pertama. Yang kedua ini dengan syarat, artinya dia bisa dibina di luar lembaga, dia bisa pelayanan, dia bisa pengawasan. Terus ada juga dibina di dalam lembaga. Yang terakhir itu penjara. Urutan pidana yang terakhir itu pidana penjara. Sehingga dapat dikatakan ini paling jangan sampai dijatuhkan kalau memang tidak keterlaluan pidana penjara.